Diketahui sebuah titik bergerak melingkar seperti pada gambar, di mana diketahui juga nilai Y sama dengan A dikali sinus buka kurung 2pi per T besar tutup kurung dikali T kecil. Di mana T besar atau periode sama dengan 8 second dan T kecil atau lama waktu titik bergetar sama dengan 3/2 second. Ditanyakan, tentukan nilai simpangan Y di titik P aksen. Rumus yang akan kita gunakan pada persoalan kali ini, kita perlu mengetahui nilai dari 2pi, yaitu sama dengan 360 derajat. Kita juga perlu mengetahui nilai rumus dari fungsi setengah sudut, yaitu sinus setengah X sama dengan akar dari 1 dikurang cos X per 2. Kemudian kita juga perlu mengingat bentuk rumus dari identitas trigonometri kosinus A ditambah B sama dengan kosinus A dikali kosinus B dikurang sinus A dikali sinus B. Pertama-tama, kita perlu mencari nilai dari fungsi yang ada pada rumus Y ini, yaitu Y sama dengan A dikali sinus buka kurung 2pi per T besar tutup kurung dikali T kecil. Kita masukkan saja nilainya, yaitu sinus buka kurung 2pi dibagi T besar dikali T kecil sama dengan sinus buka kurung 2pi itu sama dengan 360 derajat dibagi T besar itu 8 dan dikali T kecil itu 3/2. Ini kita tarik ke atas dulu. Lalu kita tulis nilainya itu sama dengan sinus 360 derajat dikali 3, kemudian dibagi 8 dikali 2. Hasilnya adalah 67,5 derajat. Nah, dari sini kita bisa merubahnya ke dalam bentuk setengah sudut, yaitu sama dengan sinus dikali setengah dikali 67,5 derajat dikali 2. 135 derajat. Nah, dari sini bisa kita uraikan menggunakan rumus setengah sudut. Sehingga samanya menjadi sinus setengah dikali 135 derajat sama dengan akar dari 1 dikurang kosinus 135 derajat per 2. Nah, di sini karena kosinus 135 derajat bukanlah merupakan sudut istimewa, maka kita perlu mencarinya menggunakan rumus identitas trigonometri, yaitu kosinus A ditambah B sama dengan kosinus A dikali kosinus B dikurang sinus A dikali sinus B. Bisa kita tulis saja di bawah. Kita cari nilai dari kosinus 135 derajat diubah ke dalam bentuk A tambah B. Kita tulis 90 derajat ditambah 45 derajat. Sama dengan kosinus 90 derajat dikali kosinus 45 derajat dikurang sinus 90 derajat dikali sinus 45 derajat. Lalu kita masukkan masing-masing nilai dari sudut istimewa, yaitu kosinus 90 derajat itu adalah 0 dikali kosinus 45 derajat itu setengah akar 2 dikurang sinus 90 derajat itu adalah 1, kemudian dikali sinus 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Sehingga kita dapatkan nilai akhirnya yaitu 0 dikali setengah akar 2 sama dengan 0, dikurang 1 dikali setengah akar 2 sama dengan setengah akar 2. Sehingga nilainya minus setengah akar 2. Nah, setelah kita dapatkan nilai dari kosinus 135 derajat, bisa kita masukkan ke dalam rumus setengah sudut. Kita tulis di bawahnya menggunakan tinta biru saja, sama dengan akar dari 1 dikurang kosinus 135 derajat, yaitu
minus setengah akar 2 kurung dibagi 2 sama dengan akar dari 1 ditambah setengah akar 2. Bisa kita tulis 2/2 ditambah akar 2 per 2 dibagi 2. Dan sama dengan akar dari 2 tambah akar 2 per 2. Ini dinaikkan ke atas sehingga tandanya menjadi kali dan berubah menjadi pecahan, yaitu 1/2. Sehingga nilainya menjadi sama dengan akar dari 2 tambah akar 2 per 2 kali 2 sama dengan 4. Sehingga kita dapatkan nilai dari sinus setengah 135 derajat, yaitu kita akarkan akar dari 2 ditambah akar 2 per akar dari 4, yaitu 2. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari sinus setengah 135 derajat atau sinus 67,5 derajat, bisa kita masukkan ke dalam rumus, yaitu Y sama dengan A dikali fungsi sinus. Kita tulis di bawahnya saja. Rumusnya itu Y sama dengan A dikali sinus K kurung 2pi per T besar kurung dikali T kecil sama dengan A dikali sinus buka kurung 2pi per T besar tutup kurung dikali T, itu nilainya sama dengan ini. Kita tulis akar dari 2 tambah akar 2 per 2. Sehingga bisa kita tulis persamaan akhirnya, yaitu nilai Y sama dengan akar 2 tambah akar 2 per 2 kali A. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa nilai Y atau simpangan yang berada di titik P aksen adalah akar dari 2 ditambah akar 2 kemudian dibagi 2 dikali A.